Baiklah, pada kesempatan ini saya akan memberikan sedikit tutorial tentang bagaimana mengelola konsultasi mahasiswa PA dalam menu Siakadu. Pastikan setelah login, masuk sebagai role dosen. Kemudian yang pertama, sebelum kita melakukan pembimbingan atau konsultasi, kita bisa melihat di menu keempat, yaitu pembimbing akademik. Maka di sini akan muncul seluruh mahasiswa bimbingan akademik kita. Untuk menampilkan seluruhnya, klik bagian bawah, tampilkan semuanya. Kita bisa melihat bahwasannya ada berapa mahasiswa yang aktif sebagai mahasiswa yang wajib untuk kita bimbing dalam semester berjalan saat ini. Untuk melihat salah satunya, apa yang sudah ditempuh oleh mereka, kita bisa mengklik pada bagian kanan tentang bagian lambang mata ini. Kemudian kita bisa melihat kalau KRS, karena ini adalah semester ganjil maka belum muncul. Maka kita bisa melihat dari kemajuan belajar mahasiswa ini. Nah, kita bisa melihat di sini bagaimana jumlah SKS yang pernah diambil oleh mereka, kemudian SKS lulusnya kita bisa lihat di semester 5 karena masih baru akan berjalan sehingga grafiknya masih belum. SKS yang sudah lulus bisa kita lihat ada 87 SKS, yang belum lulus sesuai dengan kurikulum yang bersangkutan ini masih ada sekitar 53 SKS. Perkembangan indeks prestasi kita bisa lihat sampai di batas ini untuk semester 4, karena semester 5 tentunya masih kosong karena belum memperoleh nilai. Demikian pula sebaran nilai, kita bisa lihat sebaran nilai dari mahasiswa ini. Nah, misalnya kita sudah mengetahui data dari mahasiswa atas nama Randi, misalnya di kasus ini. Untuk melakukan menu konsultasi, maka kita bisa menuju ke menu portal, kemudian konsultasi. Di sini, ini adalah beberapa mahasiswa yang sudah konsultasi dengan saya pada sore hari tadi. Untuk menambahkan bagaimana kita memberikan konsultasi kepada saudara Randi di sini, maka kita klik menu tambah, kemudian kita klik di bagian ini. Untuk mahasiswanya, pastikan periodenya adalah periode 2020 ganjil. Kita klik, kita cari atas nama mahasiswa tersebut. Kemudian kita berikan topik, karena ini konsultasi KRS, misalnya kita bisa berikan topik konsul KRS ganjil tahun akademik 2020-2021. Kita bisa berikan keterangan misalnya konsul pertama. Nah, mengingat konsultasi baru dikirimkan hari ini, maka kita cukup tidak perlu mengubah tanggal yang kita lakukan. Tetapi manakala konsultasi sudah dilakukan mungkin beberapa waktu yang lalu dan direkam dalam bentuk catatan, maka kita juga masih bisa mengubah tanggalnya di sini dengan mengklik bagian ini, lalu memilih sesuai dengan tanggal saat mahasiswa tersebut konsultasi. Kemudian tuliskan pesannya di sini. Misalnya berdasarkan data dari mahasiswa ini tadi, kita bisa membuka dari menu transkripnya. Kita lihat bahwasannya yang bersangkutan telah menyelesaikan 87 SKS dengan rata nilai tidak ada yang ada satu nilai C, dua nilai C. Kemudian kita bisa menuliskan di sini saudara Randi, silahkan ajukan plan pengambilan rencana studi saudara untuk saya pertimbangkan. Kita bisa mengirim dengan
menekan tombol simpan, lalu tekan OK. Nah, maka menu apa yang kita sampaikan ini sudah akan muncul nantinya di dashboard mahasiswa yang bersangkutan. Di sini saya akan memperlihatkan hasil contoh untuk mahasiswa yang telah melakukan konsultasi dan selesai pada beberapa waktu yang lalu. Misalnya saya ambilkan contoh dari saudara Ilham. 1 jam yang lalu saya sampaikan pesan seperti ini, kemudian mahasiswa menjawab sebagaimana karena mahasiswa ini sudah hanya tinggal menyelesaikan tugas akhir, maka yang bersangkutan mengajukan laporan kondisional yang sekarang. Kemudian kita sebagai dosen memberikan masukan mengenai perencanaan apa yang harus diambil oleh mahasiswa ini. Maka ketika kita sudah deal, kita sudah menganggap bahwasanya cukup konsultasi itu, maka topik untuk konsul pertama ini bisa kita katakan selesai. Kemudian mahasiswa yang kedua misalnya tadi saudari Dini yang melakukan kontak yang sama juga pada sore hari ini. Setelah saya sampaikan kontak di message yang bersangkutan untuk menyampaikan plannya, yang bersangkutan menyampaikan pertanyaan terkait mata kuliah tambahan baru di kurikulum 2020. Kemudian dosen saya melakukan jawaban dan kemudian mahasiswa melakukan pengajuan plan. Setelah itu penjelasan lebih lanjut dari yang bersangkutan dan pertimbangan yang kita lakukan selama konsultasi dengan mahasiswa. Lalu finally setelah percakapan selesai, maka kita bisa meng-close topik untuk konsultasi tahap 1 ini. Demikian kurang lebih untuk bagaimana kita memanfaatkan menu konsultasi, khususnya konsultasi sebagai dosen pembimbing akademik. Terima kasih, semoga bermanfaat.